Baik, saya persilahkan sama kakak-kakak atau Kak Aming. Kak Aming, saya didengar Kak Aming? Kak Aming? Baik, silahkan Kak Farid berdoa sebelum kita melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati berdoa. Mulai. Selesai. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Saya serahkan kembali ke kakak fasilitator. Terima kasih banyak Kakak Farid. Baik, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini, yaitu pertemuan terakhir selama kegiatan PKG PJOK ini, tidak dirasa sudah sampai 3 bulan Kakak ya. Tidak dirasa ternyata hari ini adalah hari pertemuan terakhir kita. Pada materi BK2 yaitu refleksi bukti karya. Sudah tampil Kakak di layarnya. Sudah Kak, sudah tampil. Sudah Kak, sudah tampil. Baik, saya lanjutkan. Di sini kita sudah berada di ujung materi yaitu refleksi bukti karya. Kesepakatan bersama kita dari awal sampai pada hari ini yaitu tetap menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, resen sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang sangat wajar. Dan tujuan kita pada hari ini yaitu Ibu dan Bapak diharapkan mampu memahami pentingnya berbagi pengalaman pembuatan praktik bukti karya dan melakukan refleksi, memahami konsep yang akan diterapkan dalam pembuatan bukti karya, menganalisis dukungan dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Di sini ada agenda kita yaitu melakukan berbagi pengalaman pembuatan bukti karya dan refleksi secara bergantian. Yang kedua, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Di sini ada 5 menit pembukaan pengingat kesepakatan bersama, pemaparan, tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Ada 25 menit aktivitas, berbagi cerita, pembuatan bukti karya, serta melakukan refleksi secara bergantian di dalam backroom room. Sebentar dulu Kakak ya. Selesai Mi? Besok lagi di sini Mi. Ada 5 menit menganalisis dukungan dan tantangan tawaran, solusi, dan melakukan bukti karya. Pulpennya tadi siapin. Ambil. Simpan bolanya, Ocang. Bawa ke sini dah. Masih ada kepake di luar. Oh, nanti kalau selesai bawa ke sini nah.
Baik Kakak, maaf, dan ada 5 menit sharing dan diskusi, dan 5 menit penutup, refleksi, dan foto bersama. Kegiatan kita pada hari ini hanya ada 45 menit saja, insya Allah bisa selesai jam 11 Kakak ya. Nah di sini bagaimana praktik pembuatan bukti karya yang Bapak Ibu terapkan, apakah sudah berpusat pada peserta didik? Ada yang bisa berbagi cerita Kakak? Bagaimana praktik pembuatan bukti karya yang Bapak Ibu terapkan, apakah sudah berpusat pada peserta didik? Menurut kakak-kakak, modul ajar yang kakak buat itu apakah semuanya berpusat pada peserta didik atau bagaimana kakak? Ada yang bisa berbagi cerita tentang bukti karya yang kakak kumpulkan? Bagaimana kakak? Ada yang bisa bercerita sedikit tentang bukti karya yang kakak kumpulkan? Saya tunggu beberapa orang kakak ya berbagi cerita tentang bukti karyanya kakak. Baik, silahkan Kak Farid. Dari bukti karya atau modul ajar yang saya sudah upload, menurut saya sudah berpusat kepada peserta didik karena dalam pembelajaran semua siswa aktif, peserta didik bukan hanya menerima pesan informasi tapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajarannya, yaitu bermain kasti. Kegiatan ini juga sesuai dengan minat, menurut saya sesuai dengan minat anak-anak. Ada yang anak-anak minat memukul bola, melempar bola, berlari, kan itu semua ada dalam permainan kasti. Menurut saya anak-anak cukup happy dengan materi yang saya berikan itu. Jadi saya rasa sudah berpusat ke peserta didik. Begitu Kak. Baik, terima kasih banyak Kak Farid. Di sini sudah ada cara memukulnya, ada cara berlarinya. Jadi semua ya. Semua ikut andil dalam kegiatan permainan ini Kak. Ada anak-anak yang suka memukul, ada anak-anak yang suka melempar, melambung bola dan berlari. Semuanya rampung deh. Semuanya ada di kegiatan materi ada bukti karya saya. Ya, ada gerakan lokomotor, non lokomotor dan manipulatif ya. Ya. Di kegiatan permainan bola kasti.
Kalau video yang kakak buat kemarin bisa kakak upload lagi di PMM kakak. Kalau kakak ingin menguploadnya di PMM, silahkan. Karena itu sudah lumayan bagus videonya kakak. Kemarin kakak Lutfi Dava waktu kakak Lutfi Dava mengupload di PMM tidak memakai surat pernyataan kakak. Waktu di PMMK tidak kak, cuma bukti karya saya upload kak. Nah, sekarang kakak boleh semua mengupload video-video pembelajaran kakak yang kakak sudah merasa video itu sudah pantas ditonton kakak ya, sudah bagus menurut kakak, boleh kakak upload di PMM kakak masing-masing. Kalau setiap kakak membuat video boleh, silahkan kakak berbagi praktik baik di situ kakak, di PMM, karena sudah ada sedikit bayangan bagaimana cara pelai Kak Muhammad Lutfi Dava, dia dulu mengupload di PMM. Sedangkan yang kemarin kegiatan kita ini di LMS dulu kita upload, nanti dia langsung valid ke PMM kakak ya. Yang Iya kak. ya, yang dulu saya angkat-angku kakak, memang kita upload dulu di PMM, linknya baru kita masukkan ke LMS, tetapi ini ada perubahan dari LMS, nanti dia valid langsung ke PMM-nya kakak. Kalau Kak Muhammad Lutfi Dava sudah ada pengalamannya, bagaimana dengan kakak yang lain, apa sudah bisa dan mampu untuk mengupload di PMM langsung kakak? Baik itu modul ajar ataupun video pembelajaran. Boleh silahkan kakak, semua video-video kakak yang video pembelajaran kemarin itu sudah bagus kakak ya. Yang jelas suaranya kakak, yang bagus. Kalau jelas suaranya itu sudah bagus kakak upload di PMM. Yang kemarin saya coba ini kak, saya upload di PMM ku itu yang praktik baik, yang itu yang RTL ku saya coba. Ya bisa kakak. Kalau yang video kak, di mana bisa dikasih masuk? Yang pembelajaran kakak. Oh, yang praktik pembelajaran? Iya, praktik pembelajaran. Oh iya kak. Sama yang apa lagi itu yang satu? Praktik baik. Ya, praktik baik. Nah, di sini ada aktivitas, mari melakukan aktivitas berbagi cerita dan refleksi bukti karya yang telah dilakukan. Seperti yang kakak Farid sudah upload di PMM-nya, bisa. Bagaimana dengan kakak yang lainnya, maksudnya sudah mempunyai motivasi untuk membuat modul ajar yang baik dan bisa dibagikan di PMM kakak. Apakah di sini kakak-kakak sebelumnya belum pernah mengupload di PMM kakak? Apa di sini ada yang baru pertama kali? Karena kegiatan ini kakak baru mengetahui ternyata modul ajar bisa kita upload di PMM sebagai praktik pembelajaran, sebagai bukti karya. Ada di sini yang pengalaman pertamanya kakak? Atau memang sebelumnya sudah ada? Kayaknya Kak Evi sebelumnya dia sudah pernah ya? Kayaknya Kakak Evi pernah bercerita sudah pernah. Bagaimana dengan kakak yang lainnya? Saya kemarin kakak, bukan modul ajar yang saya upload.
yang video yang laporan penggunaan praktik baik, yang laporan penggunaan Chromebook kemarin itu pernah kayaknya disuruh upload laporan penggunaan Chromebook. Ya, pernah. Nah, itu saya yang laporan praktik baik itu yang saya upload 2, tapi kemarin sempat upload modul ajar baru lagi. Langsung ceritanya lewat PMM, tapi begitu saya di explore atau di pencarian itu enggak ditemukan Kakak, enggak sama dengan modul ajarku yang kemarin yang saya upload lewat LMS, yang di LMS kemarin. Dia kalau saya ketik nih judulnya di explore dia dapat muncul, tapi kalau yang ini yang kemarin saya upload tapi memang dari bulan berapa itu dari bulan Agustus istilahnya tinggal terus di draft, cuman baru kemarin saya up, tapi enggak lama saya cari, kalau saya cari di explore dia enggak muncul, enggak tahu hari ini ya. Cuman iya. Enggak tahu hari ini karena belum sempat lagi saya cek untuk hari ini. Tapi selang 5,5 jam lah setelahnya saya upload, baru saya cari di explore tapi belum ketemu. Padahal sudah saya ketik nih judul yang sesuai dengan judul yang saya yang saya masukkan. Tetapi dia tidak muncul ya Kakak ya? Iya. Jadi itu bingung bilang dia beneran terbit atau bagaimana? Ya, memang Kakak banyak yang diupload di PMM itu kadang tidak terbit. Sedangkan kemarin kakak-kakak di sini yang apa lagi namanya yang gelombang kita sampai hari ini gelombang pertama sampai hari ini yang dia kumpulkan di bukti karya itu sampai hari ini dia belum terbit Kakak. Dan alhamdulillah kemarin kelas kita setiap saya validasi tidak menunggu beberapa jam ya, hanya beberapa menit itu langsung bisa valid Kakak ya. Jadi kemungkinan belum terbit kayaknya mungkin kalau begitu Kak, atau bagaimana, atau cukup terbit saja naik bagi linknya atau bagaimana? Mungkin belum terbit Kakak kalau tidak muncul kalau dicari di pencarian. Ya. Jadi bagaimana itu Kakak solusinya, karena kan kalau misalkan kalau misalkan selesai nanti PKG ini kemungkinan besar kan LMS-nya mungkin sudah tertutup ya atau bagaimana. Kalau kita mau jadikan itu sebagai kita mau upload modul ajar tak seperti itu, kalau ndak terbit begitu bagaimana caranya? Karena mungkin pikiranku mungkin dia ndak terbit karena dia ndak tervalidasi. Kalau yang melalui LMS kan dia istilahnya ada tim validasinya oleh fasilitator. Sedangkan kalau kita upload sendiri langsung itu ndak tahu validasinya lewat apa begitu mungkin. Tidak jika Kak, mungkin di sini Kakak mungkin yang Kakak upload itu masih perlu disempurnakan lagi, jadi dia tidak menerbitkannya Kakak. Karena kemarin juga ada kakak-kakak yang mengupload modul ajar sudah perbaikan beberapa kali memang dari Kakak Fasil, kemudian diupload kembali walaupun melalui LMS Kakak itu. Kalau memang yang diupload itu mungkin kurang bagus, tidak bisa ditampilkan Kakak karena di situ apalagi sistem yang menilai juga Kakak. Oh iya. Jadi yang harus di-upload di PMM itu yang memang benar-benar bagus dan pantas karena kita di situ berbagi antar teman-teman guru Kakak ya. Nah di sini juga kemarin ada beberapa teman yang alhamdulillah karena dia banyak mengupload praktik baik di PMM sehingga dia terpanggil oleh
BBGP, dia terpanggil oleh BBGP dan di situ juga Fasil saya yang lalu dia di situ sebagai apa ya di PMM. Pokoknya di PMM itu Kakak banyak sekali manfaatnya ketika kita banyak-banyak mengupload praktik pembelajaran Kakak. Banyak yang bisa kita dapatkan dan ada kalau PMM melihat kita rajin di situ mengupload apa yang kita upload di situ bagus, kakak-kakak bisa ada panggilan tersendiri Kakak ya, yang mungkin tak disangka-sangka. Sama halnya Kak dengan itu yang laporan pemanfaatan Chromebookku, kayaknya dia hanya mentok di situ Ji, ndak terbit mungkin. Mungkin Ya. mentok terupload Ji saja tapi ndak sampai ndak sampai terbit. Karena pernah juga dulu upload juga video pembelajaran praktik baik metode pembelajaran numerasi kombinasi numerasi angka dengan gerak lokomotor lari bolak-balik, tapi yang saya siapkan itu kartu angka begitu. Siswa kelas rendah kelas 1 itu sampai siswa waktu Covid kan kita mau pembelajaran daring. Nah, waktu itu saya buat video untuk saya kirimkan ke peserta didik untuk dilakukan di rumahnya. Nah, pernah saya upload juga itu, tapi kayaknya mentok di situ Ji, ndak terbit kayaknya deh. Nggak terbit. Iya, mentok seperti itu Ji juga. Siapa mau ambil? Tidak bisa nak. Harus ada guru yang masuk di situ, yang temani Ki. Kalau tidak ada, tidak bisa Ki ambil. Kalau ada temani Ki boleh. Baik, terima kasih Kakak Evi atas pengalaman-pengalamannya. Ada kakak-kakak di sini yang mau berbagi pengalaman Kakak? Kak Gani. Ya. Dari SMA. Bagaimana menunya Kak? Mau didengar? Dari SMP juga boleh Kakak. Ada Kak Andi Syukur. Ada Kakak Muhammad Amin. Kak Amir belum masuk ya? Oh, sudah masuk. Sudah masuk Kak. Sudah masuk Kak. Sudah ada semua. Ada Kak Jusnensi. Bagaimana kakak-kakak? Ini karena kita upload lewat LMS, jadi untuk pengalaman-pengalaman langsung ke PMM belum ada Kakak ya. Yang lainnya belum ada. Hanya masuk mengambil link. Kalau Kak Muhammad Lutfi Dafa tadi malam kemarin Kakak ya, Kakak upload di PMM. 2 hari yang lalu Kak saya upload Kak. Ya. Kemarin baru validasinya. Kakak Amar itu katanya Kak sudah nak kirim tadi malam, tapi belum mungkin terbit. Sebentar saya cek Kakak ya.
Ada lagi di sini kakak yang belum mengupload tugasnya kakak, karena hari ini besok terakhir kakak ya, besok terakhir sinkron besok terakhir semua laporan saya asinkronus dan sinkronus itu besok ditarik kakak. Jadi kalau ada yang terlambat itu kami tidak bisa menolong kakak lagi. Jadi saya tunggu besok kakak ya yang belum mengupload. Terus ada umpan baliknya kakak juga di situ kakak kerjakan. Besok semua data-data sesudah Fasil mengisi, semua data-data kakak ditarik. Tunggu dulu kakak ya, tidak bisa, saya bilang tidak bisa. Minta sama Bu Aji Nurwina. Karena tidak boleh Ki masuk di situ kalau tidak ada guru yang dampingi Ki. Baru nanti yang kasih kembali juga itu ibu guru. Harus ada yang bertanggung jawab. Mau Ki hilangnya apa-apa di situ mau Ki ganti nak. Untuk tugas-tugas yang terakhir ini kakak tidak seperti yang tugas-tugas kemarin. Kita biar Dudet boleh kakak kumpulkan karena masih admin masih memberi kesempatan untuk membuka aksesnya. Kemarin admin itu sekaligus membuka akses kepada kakak-kakak yang terlambat mengumpulkan tugasnya, tetapi untuk tugas yang terakhir ini kakak, makanya kemarin itu pas terbit, saya lihat terbit, kakak saling cepat linknya masuk di refleksi. Walaupun tugas yang menyalin linknya itu sebenarnya ini hari kakak ya, sesudah kita melakukan pertemuan terakhir, baru boleh disaling linknya, tetapi jangan sampai hal itu kakak sepelekan lagi, kakak terlambat untuk menyalin linknya. Ada nilai kakak mungkin yang bisa tidak terpenuhi karena masih ada 2 kakak di situ yang belum terpenuhi. Semoga selesai pertemuan terakhir kita pada hari ini, semua kolom-kolom nilai di situ bisa terpenuhi karena ada beberapa kolom nilai, bukan saya yang menilai kakak ya, sistem yang menilai kakak. Setiap selesai pertemuan ada beberapa kolom penilaian, sesudah saya mengabsen ada beberapa kolom penilaian itu kakak yang terisi sendiri. Dan nilainya di situ kakak persen-persen. Semoga di kelas kita ini selain kakak Asida memang yang tidak pernah masuk itu semoga semuanya mendapatkan nanti nilai terbaik. Dan kemarin saya juga kurang tahu ini semoga saja kakak ya ada penutupannya untuk gelombang semua gelombang 1 dan gelombang 2. Karena di provinsi lain kakak mereka ada penutupannya. Semoga juga kita di Sulsel Makassar ada penutupannya. Kakak-kakak peserta bisa bukan hanya Fasil yang dipanggil kakak ya. Semoga ada penutupan untuk kakak-kakak peserta. Semoga kakak ya. Kami pun Fasil berharap peserta juga dipanggil. Baik, silahkan Kandi Syukur. Iya, masih banyak Kak. Sebenarnya saya ingin tanyakan ini berkaitannya bukti karya dengan
penginputan di SKP. Karena begini Kak, di rencana kegiatan RKH itu sebenarnya tidak ada saya cantumkan untuk bukti karya di PMM. Nah, ketika jalan kegiatan ini, ternyata kita harus mengupload bukti karya di PMM. Dan itu kaitannya dengan SKP saya. Apakah nanti bagaimana caranya nanti dirubah di SKP itu? Apakah masih bisa dirubah untuk perubahan bahwa saya membuat bukti karya di PMM? Yang kedua Kak, masalah mungkin piagam atau sertifikat untuk kegiatan ini, apakah kira-kira terbit sebelum masuk 2025 atau bagaimana Kak? Karena kalau sudah masuk lagi di 2025, apakah sertifikat itu masih bisa dipakai untuk berikutnya atau hanya untuk tahun 2024 Kak? Yang sertifikat kegiatan ini, yang kegiatan PKG. Karena jangan sampai Kak nanti tahun 2025 terbit, kemudian sudah tidak bisa dipakai lagi karena pasti tahunnya di situ masih 2024 Kak. Ya, seperti itu barangkali Kak. Untuk SKP-nya Kakak, saya belum memahami tentang hal itu Kakak. Nanti saya akan tanyakan sama kakak-kakak fasil yang lain. Kemudian untuk sertifikatnya Kakak, saya juga belum pastikan bisa terbit ini tahun, tetapi kemarin Kakak sertifikat yang kita pakai di PMM itu Kakak yang diupload itu yang jelas bisa diupload asalkan sertifikat itu belum terpakai Kakak ya. Bisa diupload asalkan sertifikat itu belum pernah terpakai, karena kalau sudah terpakai Kakak otomatis memang sistem itu menolak Kakak. Kemarin saya juga pernah upload sertifikat yang sudah terpakai karena sertifikat yang saya pernah pakai itu saya lupa untuk memindahkan di folder sebelah dan saya upload ternyata sistem menolak. Di situ muncul sertifikat, nomor sertifikat sudah terpakai Kakak. Oh, jadi artinya Kak, sertifikat itu kan biasanya kan ini kan kegiatan 2024, otomatis tahunnya 2024. Tetapi nanti masih bisa dipakai pada Ya. saat periode Januari sampai Juni 2025. Iya, Begitu. yang kemarin juga teman-teman yang banyak terbit sertifikat apanya lagi aksi nyatanya yang di tahun 2023 itu mereka masih bisa memakainya tahun ini Kakak. Yang penting sertifikatnya belum pernah terpakai. Oh iya Kak, makasih. Yes, semoga juga Kakak semoga bisa terbit secepatnya karena ini admin Kakak berusaha untuk menarik semua data-data peserta, data-data fasil dan peserta. Ini hari kita sudah diingatkan berkali-kali kalau data besok itu terakhir jam sore kayaknya Kakak. Sore terakhir ditarik itu banyak sekali kakak-kakak fasil yang lain masih galau karena masih banyak pesertanya yang belum mengupload dan kami sudah tidak bisa membantu kalau datanya semua ditarik sama admin Kakak. Kemarin juga ada beberapa kakak baik di kelas ini maupun di kelas lain seperti kemarin Kakak Amar sudah saya periksa tempo hari tugasnya tiba-tiba karena sistem Kakak ya, sistem yang begitu tugasnya Kakak Amar, ada juga tugasnya Kakak Jusnensi harus diupload kembali. Alhamdulillah hanya ada 2
2 tugas dari tugasnya Kak Amar dan 1 dari tugasnya juga Kak Jusnensi yang tiba-tiba menghilang dari sistem Kakak. Baik, silahkan Kakak Evi. Baru direkam Bu Evi. Terima kasih Kakak. Terkait tadi dengan pertanyaannya Kak Andi Syukur yang masalah di SKP itu Ya. bisa jika diubah, masih bisa Ki mengubah di bulan 12 itu masih bisa Ki ubah saja itu rencana itu yang pernah kita pilih sebelumnya. Tapi diklik saja, diubah ada itu di pilihannya di PMM untuk ubah apa aja namanya itu rencana hasil kerja ya RHK ya, ubah rencana hasil kerja ada di situ bisa diubah di situ kalau selama belum difinalisasi selama belum diselesaikan. Kalau belum diselesaikan masih bisa diubah, hanya diminta di situ Nek kayaknya pertanyaannya persetujuan kepala sekolah. persetujuan kepala sekolah. Jadi kembali ke kepala sekolah. Kalau kepala sekolah nggak ada masalah Ji bilang terserah kita mau ubah atau bagaimana. Enggak Ji, langsung Ji saja dicentang itu. Bisa lebih awalnya dulu konfirmasi sama kepala sekolah. Terus lumayan itu Kak, 24 poin kalau enggak salah. Oh iya, masalahnya begini juga, Vi. Jangan sampai saya rubah, tiba-tiba bukti karya itu belum ada apa namanya istilahnya dari PMM. Bagaimana caranya? Yang minta kayaknya itu bukti pendukungnya kalau enggak salah itu modul ajar, dia hanya minta bukti terbitnya, maksudnya dia hanya enggak ada sertifikat dan sebagainya, dia hanya minta file PDF modul ajar yang terbit di PMM. Itu Ji kalau enggak salah baca Kak, karena selama ini juga sudah tahu karena rencana saya juga mau ubah, lumayan 24 poin menutupi sertifikat kombel yang tidak ada, 24 poin sama sertifikat lainnya. Saya lihat di situ yang dia minta sebagai bukti dukung hanyalah file PDF-nya modul ajar yang terbit. Sedangkan kalau itu kayak tadi di explore kayaknya ditemukan berarti sudah terbit dan sudah jelas bilang karena sudah terbit katanya Kak Fasil, kalau di explore sudah ditemukan berarti sudah terbit. Ya, mungkin sudah seperti terbit itu Kakak. Iya, karena sudah ada linknya yang bisa dibagikan Kakak. Ya, sama juga pemahamanku tadi dengan Kakak Fasil yang terkait sertifikatnya ini PKG PJOK karena 128 poin kayaknya ini itu selama sertifikat itu pelatihan itu belum pernah digunakan sebelumnya di periode sebelumnya masih bisa. Karena mengingat karena seingatku sertifikat topikku waktu semester 1 itu topik PMM saya dapatnya itu di 2023. Ya, nah di tahun 2024 saya masih upload sertifikat topik tahun 2023 di periode semester 1 2024. Seperti masih bisa jika selama belum pernah digunakan di periode sebelumnya. Karena di situ akan muncul sendiri Kakak penolakan bahwa sertifikat ini sudah terpakai. Ya. Akan ditolak sendiri. Saya pernah Kakak ya di situ muncul sertifikat ini sudah terpakai. Jadi kalau sertifikatnya Kakak pengalaman saya kemarin kalau saya sudah upload, saya pisahkan di folder lain. Sertifikat sudah terpakai ya, saya tulis di situ sertifikat sudah terpakai, jadi saya pisahkan ke folder yang lainnya, saya tidak gabungkan di sertifikat karena masih banyak sertifikat aksi nyata saya masih ada 16 Kakak yang belum terpakai. Jadi karena kemarin yang rencana tindak lanjut ini Kakak yang saya pakai tuh hanya 1 sertifikat, yang sertifikat peserta Kakak ya. Itu pun melebihi poinnya, melebihi Kakak. Semoga Kakak bisa terpakai itu Kakak insya Allah. Sama yang kayak tahun-tahun kemarin yang 2023 seperti pengalamannya Kakak Evi. Karena banyak sekali teman-teman guru kemarin yang
yang rajin, dia banyak terbit sertifikatnya di topiknya, sehingga galau pada tahun 2024 pas semester pertama bilang apa ini mau diupload, sedangkan sertifikat banyak terbit di 2023 dan ternyata itu bisa dipakai di tahun 2024 waktu semester pertama. Seperti pengalamannya Kak Evi ada sertifikatnya yang dipakai. Jadi seperti sertifikat ini nanti Kakak, kami pun yang angkatan kami bulan lalu kayaknya yang saya upload Kakak Amardi, Kakak Amar sempat komen, kayaknya bulan lalu baru terbit Kakak, kita sertifikat tak yang Iya, angkatan saya. bulan lalu terbit angkatan Iya. ta. Jadi, nah kayaknya Agustus selesai Meki di Kakak. Iya, akhir Agustus. Pas 17-an kayak momen-momen 17-an kayaknya terakhir Ki. Pokoknya Agustus selesai, baru terbit ini Kakak ya. Karena Ya, kita bulan lalu. satu Indonesia Kakak. Bukan hanya Sulawesi Selatan, satu Indonesia. Bagaimana kami iya, yang se-Indonesia iya, juga, iya, tapi dengan se-Indonesia jumlah yang baru lebih banyak. pesertanya lebih banyak lagi. Walaupun kembali ke BBGP yang menandatangani sertifikatnya Kakak, tapi itu harus melalui sistemnya dulu seluruh Indonesia Kakak ya. Ke pusat dulu Kakak, semua data-data kita ini ditarik ke pusat. Ini juga yang bukti karya Kakak, yang saya ceritakan masih ada gelombang 1 yang belum terbit sampai hari ini Kakak. Jadi itu kemarin saya ingatkan berkali-kali sama Kakak, di-upload cepat supaya bisa terbit, jangan sampai ditarik datanya karena ada beberapa juga teman dari gelombang 1, ada beberapa peserta yang ada di kelas mereka, datanya sudah ditarik tetapi belum terbit. Tapi Kakak admin bilang, "Tidak apa-apa Kakak, nanti akan terbit sendiri tetapi jangkanya itu waktunya kita sudah tidak tahu, Fasil juga sudah tidak bisa melihat apakah itu terbit atau tidak. Jadi yang hanya bisa mengecek itu hanya peserta Kakak ya, yang hanya bisa mengecek di PMM-nya. Kalau yang sekarang Kakak Fasil masih bisa melihat bukti karya Kakak terbit atau tidak. Dan untuk anunya kemarin Kak Lutfi Dafa, saya hampir kaget karena dia upload duluan di PMM, sedangkan ada beberapa kemarin Kakak yang mengupload di PMM kemudian diupload di LMS, itu sampai saat ini juga mereka belum terbit Kakak. Itu permasalahannya kemarin saya wanti-wanti jangan upload di PMM, tunggu terbit di LMS baru kita ambil linknya di PMM karena akan langsung ke PMM. Tapi alhamdulillah tadi malam tidak menunggu lama bukti karyanya Kak Muhammad Lutfi David tuh bisa kembali terbit melalui LMS ya. Linknya Iya juga Kak, rezeki anak soleh. Iya. Kemarin ada permasalahan yang seperti itu Kakak, tidak bisa karena dia upload duluan di PMM. Sedangkan disarankan jangan upload dulu di PMM, upload dulu di LMS. Karena kalau double begitu memang kadang susah terbitnya Kakak. Semoga cepat keluar sertifikatnya. Untuk perubahannya sebelum Kakak merubah di situ Kakak Kak Andi Syukur minta izin dulu sama kepala sekolah karena kalau tidak minta izin nanti pada saat dia memeriksa bilang kenapa berubah lagi padahal yang awalnya dia periksa dia kan sudah lihat Kakak di situ. Terus kalau kita merubah pasti berubah lagi di situ nah lihat Kakak. Jadi harus izin
untuk persetujuan untuk merubah RHK-nya. Oh iya Kak, saya sudah sampaikan memang Kak beberapa hari yang lalu Ya. bahwa ada perubahan begini. Bila iya nanti Ya. katanya diubah saja di sini. Ya, semoga bisa juga Kak terpakai itu. Coba tadi dilakukan seperti yang Kakak Evi sarankan caranya. Yang lain Kakak dari SMA, Kakak Abdul Ghani. Sempat ada pengalaman-pengalamannya Kakak di sini ada langkah-langkah aktivitas Kakak di sini ada pembagian tetapi tidak usah saya bagi kelompok lain Kakak ya. Di sini sebenarnya kita masih disarankan untuk dibagi kelompok menjadi 5. Di sini tiap peserta menceritakan dan merefleksikan aksi nyata yang sudah dilaksanakan dan dilakukan secara bergantian, menganalisis dukungan dan tantangan tawaran. Tapi sebentar dulu Kakak ya. Ya, halo. Iya, dan Joko sekolah ya. Iya, iya. Di sini ada menganalisis dukungan dan tawaran solusi dalam melakukan bukti karya. Saya hanya ingin mendengarkan pengalaman-pengalaman Kakak. Masih ada waktu 10 menit Kakak ya. Tidak usah lagi saya bagi kelompok. Di sini ada mari berbagi setelah pembagian kelompok. Kemudian nah, di sini ada terima kasih. Kita tunggu sampai jadwalnya, waktunya terpenuhi Kakak ya. Saya stop sharing dulu. Silahkan Kakak berbagi, bercerita, berbagi pengalamannya Kakak. Tempat masih ada kakak-kakak yang ingin berbagi pengalamannya Kakak. Saya karena ini sudah pertemuan terakhir kita Kakak, saya meminta maaf mulai dari awal kita bertemu di tatap maya, di tatap muka dan sampai hari ini saya meminta maaf jika ada saya salah ucap, saya salah SMS, chat kepada Kakak. Saya mohon maaf ketika saya selalu menagih tugas Kakak. Ini semua untuk kebaikan Kakak karena tidak ada penilaian untuk saya kalau tugas Kakak tidak selesai. Hanya ini untuk kebaikan Kakak supaya Kakak di sini tidak sia-sia mengikuti kegiatan PKG PJK ini. Semoga semuanya bisa lulus dengan baik Kakak. Dan nantinya akan mendapatkan berkah untuk Kakak. Semoga juga selesai kegiatan ini ada kami berharap bukan hanya Kakak bisa menggunakan sertifikat itu diupload di PMM. Semoga nanti ada panggilan dari BBGP, entah itu apa, semoga Kakak ya. Karena Kakak selesai kegiatan ini akan terdata di BBGP Kakak ya, seperti kakak-kakak yang ada di mengikuti CGP.
guru penggerak. Semuanya nanti akan terdata masuk di BBGP. Terima kasih juga untuk Kakak Farid yang selalu membantu mengingatkan kakak-kakak yang lainnya, mengingatkan waktunya, mengingatkan serta mengingatkan tugas-tugasnya. Terima kasih banyak Kakak. Baik, silahkan Kakak Ivi. Iya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya pada kesempatan tatap maya terakhir ini. Saya mau berterima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Kita saling sharing bagaimana agar PJOK, agar pembelajaran PJOK kita bisa lebih menarik kepada siswa, bagaimana kita bisa berbagi kepada siswa, dan juga saya meminta maaf apabila selama di tatap maya, tatap muka, saya sering mungkin di hilaf-hilaf kata karena saya akui saya kan memang agak agak mapikireng-kereng gitu. Jadi saya di sini saya mau meminta maaf. Ingat saya yang baik-baik saja, yang jelek jangan diingat. Dan terima kasih yang untuk Kakak Fasil yang selama ini sudah membimbing, mengajak kami, selalu memotivasi kami agar bisa melampaui diri kami kembali. Terima kasih Kakak. Sama-sama Kakak Ivi. Tambah lagi Kak, kalau misalkan ketemu di jalan jangan lupa Kak, sapa Kak. Sama-sama semuanya nanti Kak, sama-sama ya. Dan semoga kekerapannya kita ndak berakhir sampai di sini Sampai di saja. sini. Maksudnya Ya. ndak sampai di sini. Ndak sampai di sini. Ke depannya kita masih bisa saling berkolaborasi, entah itu apapun itu. Kita bisa lakukan kegiatan-kegiatan, bisa saling tatap muka langsung, ndak mesti yang selama ini kita tatap mukanya terikat oleh jadwal. Mungkin bisa ke depannya kita tatap mukanya yang nggak mesti terikat dari jadwalnya BBGP. Kita sendiri begitu. Biar bisa saling berbagi, saling sharing. Ilmunya juga nggak berhenti di sini. Seperti itu Kakak. Ya, insya Allah Kakak. Di sini Kakak, alhamdulillah. Terima kasih karena saya mendapatkan kakak-kakak di kelas ini semuanya baik-baik semua Kakak. Alhamdulillah ketika diingatkan semuanya cepat untuk menyelesaikan tugasnya dan saya juga mohon maaf ketika saya menjelaskan ada yang kurang dipahami karena di sini Kakak saya juga baru belajar yang pertama kalinya berbagi pengalaman kepada Kakak untuk menjadi fasil itu mungkin rezeki nomplok yang saya dapatkan dari BBGP Kakak ya, karena di sini saya hanya masih sukarela juga Kakak. Alhamdulillah karena kegiatan PKG PJOK ini sehingga banyak sekali yang merubah diri saya, merubah cara mengajar saya, merubah cara berpikir saya untuk anak-anak bisa lebih baik dalam menerima materi, begitu pula merubah cara saya berbicara dan cara saya mengajar kepada kakak-kakak semua yang ada di sini. Alhamdulillah sekali Kakak ya.
untuk menjadi fasil juga kakak bukan bilang harus pintar kakak. Yang jelasnya hanya keberanian kakak ya. Karena di sini kita punya banyak teman-teman seperti halnya di kelas ini kakak. Kita bisa saling berbagi apa yang tidak kita tahu, silahkan kakak bertanya. Yang penting kakak tidak malu untuk bertanya. Kalau tidak malu untuk bertanya, pasti ada yang bisa membantu. Walaupun misalkan kita di kelas ini ada 15 orang, mungkin kita bertanyanya mungkin di dalam grup, pasti ada salah satu teman akan membantu permasalahan kakak. Walaupun bukan di grup, pasti akan ada salah satu atau beberapa teman yang bisa yang akan menjapri dan memecahkan masalah yang kakak hadapi, karena itu yang terjadi pada diri saya kakak ya. Saya betul-betul di sini betul-betul belajar dan yang saya dapatkan itu dari kakak-kakak fasilitator se-Sulawesi Selatan. Karena di situ mungkin saya yang paling banyak bertanya karena memang ini adalah pengalaman pertama saya kakak. Alhamdulillah kalaupun mereka tidak ada yang menjawab di dalam grup, tetapi mereka banyak menjapri saya, menelpon saya, bahkan video call, karena kita itu fasil kakak. Setiap akan memberikan materi kita harus persamaan persepsi setiap malamnya, jangan sampai apa yang kita ajarkan kepada kakak beda yang diajarkan juga kakak yang lain. Jadi kita harus persamaan persepsi kakak. Semuanya harus disamakan kakak ya, materi apa yang besok akan kita sampaikan. Hanya mungkin berbeda pembagian kelompoknya. Begitu saja kakak ya. Hanya berbeda dengan pembagian kelompok yang ada di dalam kelas, karena kakak-kakak mungkin yang hadir tidak seberapa, jadi yang berbeda itu hanya pembagian kelompok. Untuk materinya itu kakak, alhamdulillah setiap malam itu kita persamaan persepsi semua fasil yang ada di Sulawesi Selatan ini kakak. Baru muncul kakak Akmal. Kakak Amin ini dia tadi pertama kali masuk tapi tidak pernah muncul lagi mukanya. Kakak Jusnensi juga. Rijal, Timon Rijal. Mapo tuh gitu, engkau made. Apa tuh nih lo? Kali itu. Dia tuh mapo tuh. Boleh Makassar. Anjaki je sana. Teka agak. Entah. Joko gimana DC jasa kenal atau Jokai? Joki sih anggota anai. Di do. Oh, dihianatin Nurul Rahmah. Boleh pantai ye. Enggak ngajak-ngajak. Dari nggak pantai. Dari nggak pantai. Tahu Kakak Rahmah. Dia kenapa tuh teh? Berani. Berani. Mata aja yang mesti kamu sih. Ya boleh kakak Farid, silahkan foto kakak Farid. Ya, kamera. Ya. Lutfi. Haji, kamera Haji. Malah kamera anakku age tampil mana kro. Tidak kemo ini. Ya, kakak Amin tadi. Kakak Amin tadi ya bisa jadi tadi kakak Amin. Main ake tampilannya kamera. Jusnensi kamera Jusnensi. Kenapa ada cewek di belakang sama saja? Tidak. 1, 2, 3. Oke. Wah. Adakah acara vakansi kelas 03? Hubungi ke Kak Rijal yang punya cara. Kenapa? Yang andalan ke Kak Rijal kalau bakar-bakar. Ada kebakaran. Bakar sampah ke. Jusnensi lo bakar-bakar paling itu kampuna. Iya. Ya betul. Ukurannya dulu kan Halo Pak Pikar. Baru. Halo Pak Pikar. Keluar surat pertama. cintanya.
Master ikut ini. 100.000 pertama. Pertanyaanku dulu tanggal 1 nih Garijal. Tanggal Jal, Tanggal 1 jangan kamar langsung. tuh misalnya tanggal asiani kamar. Tanggal 40 hari ini November. Bener, bulan lalu sampai tanggal berapa Oktober tak? 45. Tanya Mas aja, tanggal berapa? Boke. Boke Bimboy, boke. Kamar Bulan tuh lalu sampai tanggal berapa? tanggal berapa nih hari ini di kamar? Apa sih? November, 40 November. Ye Kak. Itu yang di LMS kan untuk usupnya yang kemarin sudah Kata tercentang Fasil. karena tidak dibuka lewat LMS. Karena kalau lewat LMS blok ini nggak bisa. Yang mana Kak? Itu yang zoom-nya. Yang di bagian zoom. Jadi Pak Jusnensi. Mapa guru ada Bapak guru lagi ini banyak sih kampona. Saja Kakak, coba di itu nih kemarin Kakak saya selalu sarankan masuk di lewat LMS Nggak bisa. yang ruang virtualnya Kakak. Nggak bisa Kak karena nggak bisa terbuka tak blok di situ blok apa. Ini pun pakai masuk di RTL 1 di RTL Persiapan. yang dibilang Kak Fasil. Ini saja masuk di RTL persiapan bukan di RTL-an. Nggak apa-apa itu. Bukan di